Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman terhadap keselamatan ini. Oke, langsung aja ya. Kita sekarang mau belajar tentang olah data materi non-parametrik uji Friedman. Nah, sebelumnya udah ada soalnya. Langsung aja kita ke tabel perlakuan. Kita rank dulu, rumusnya sama dengan rank AVG, kemudian kurung buka, lalu klik angkanya, koma, kemudian blok data, lalu di absolute atau bisa klik F4, lalu ordernya descending 0, kurung tutup, enter. Kemudian di blok. Nah, sekarang kita lanjut ke responden kedua, sama rumusnya, sama dengan rank AVG, kurung buka, klik angkanya, klik datanya, koma, lalu di blok, kemudian di absolute, koma, lalu 0, kurung tutup, enter. Lalu di blok ke pinggir. Nah, untuk responden atau buat langkah selanjutnya itu masih tetap sama rumusnya sampai responden ke 20. Jadi satu-satu dicari angkanya. Nah, sekarang sudah selesai. Kalau sudah selesai dicari ranknya, baru kita menghitung total perlakuan sama dengan sum, kurung buka, blok datanya, kurung tutup, enter. Kemudian di blok ke pinggir. Kemudian mencari rata-ratanya sama dengan average, blok data, kurung tutup, lalu enter. Di blok ke pinggir. Nah, kemudian sekarang menghitung, mengkuadratkan jumlah total. Totalnya dikuadratin, kemudian di blok ke pinggir. Terus dijumlahin total yang dikuadratin tadi. Nah, setelah tadi ranknya dicari, sekarang tabelnya diberi warna untuk nanti memudahkan pengerjaan pada langkah selanjutnya. Caranya yaitu di blok dulu datanya, data ranknya, terus conditional formatting, klik, lalu yang color scales. Nah, di sini kita bisa pilih nih warna apa aja yang kita suka. Karena nanti ini akan membedakan masing-masing dari rank yang berbeda. Jadi nanti lebih mudah untuk pengerjaannya.
Nah, setelah itu baru kita kemudian mengerjakan tabel angka sama. Nah, untuk menentukan nilai asli dan rank pada tabel angka sama, itu bisa dilihat dari tabel yang memiliki angka atau rank yang sama dalam satu responden. Jadi, dalam satu responden itu ada angka asli atau rank yang lebih dari satu. Nah, langsung aja kita tulis. Yang angka aslinya itu 5, ada di responden 1, dengan ranknya 2,5. Kemudian ada angka asli 9 dengan ranknya 2,5. Kemudian ada angka asli 9 dengan ranknya 1,5. Nah, kalau misalnya angka aslinya itu sama, seperti nomor angka asli 9 dan 9 itu sama, nah nggak masalah selama memiliki nilai rank yang berbeda. Kemudian ada angka asli 1 dengan ranknya 3,5. Kemudian ada angka asli 3 dengan ranknya 3,5. Kemudian ada angka asli 7 dengan ranknya 3. Nah, sekarang kita mencari frekuensi. Frekuensi adalah angka asli dan rank yang sama dalam satu responden. Jadi nanti contohnya nih, yang angka asli 5 itu memiliki rank 2,5. Nah, di dalam satu responden itu angkanya ada 2, berarti frekuensinya 2. Kemudian yang angka asli 9 dengan rank 2,5 itu ada 4, berarti frekuensinya 4. Kemudian yang angka asli 9 dengan rank 1,5
itu ada 2, berarti frekuensinya 2. Kemudian yang angka asli 1 dengan rank 3,5 itu ada 2. Kemudian angka asli 3 dengan rank 3,5 itu ada 2 juga. Lalu angka asli 7 dengan rank 3 itu ada 3. Nah, jumlahnya, sekarang kita menghitung jumlahnya. Jumlah itu di tabel ini adalah angka asli dan rank yang sama dalam responden yang berbeda. Jadi kalau misalnya tadi frekuensi itu dihitungnya dalam satu responden, nah kalau jumlah dihitungnya itu dalam responden yang berbeda. Artinya itu menghitung dari keseluruhan data. Nih, yang angka asli 5, ranknya 2,5, itu ada 1. Di responden 1 aja. Jadi hanya ada 1 angka asli 5 dengan rank 2,5. Kemudian angka asli 9 dengan rank 2,5 itu ada di responden 2 dan juga responden 12. Berarti ada 2 jumlahnya. Kemudian yang angka asli 9 dengan rank 1,5 ada di responden 3, 4, 5, 8, 14, dan 15. Berarti jumlahnya ada 6. Kemudian angka rank 1 angka asli 1 dengan rank 3,5 itu ada di responden 3. Jumlahnya 1. Angka asli 3 dengan rank 3,5 ada di responden 9. Berarti jumlahnya 1. Angka asli 7 dan rank 3 itu ada di responden 17. Berarti jumlahnya ada 1. Nah, sekarang kita mencari T pangkat 3 atau frekuensi pangkat 3. Enter. Lalu di blok ke bawah. Kemudian yang T pangkat 3 tadi dikurangi dengan T. Enter. Lalu diklik ke bawah. Kemudian T besarnya itu jumlahnya sama dengan sum, kurung buka, blok data, kurung tutup, enter. Nah, sekarang kita mencari faktor koreksi. Rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurangi kurung buka T besar dibagi kurung buka 80 pangkat 3 dikurangi 80. Kurung tutup, enter. Kurung tutupnya 2 kali. Nah, sekarang kita mencari XR kuadrat dengan rumus uji Friedman. Sama dengan 12 sama dengan dalam kurung buka 12 dibagi kurung bukanya 2 kali 20 dikali 4 kurung tutup
dikali kurung buka 4 plus 1 kurung tutup dikali jumlah dari total kuadrat kurung tutup dikurangi 3 dikali kurung buka 20 kurung tutup dikali kurung buka 4 plus 1 kurung tutup. Lalu enter. Kemudian kita mencari XR kuadrat koreksi. Sebelumnya dikasih keterangan dulu untuk keterangan yang tadi. K itu sama dengan perlakuan, sedangkan N itu sama dengan jumlah responden. Nah, buat yang sigma itu total jumlah dari total kuadrat tadi. Nah, sekarang XR kuadrat koreksi itu sama dengan XR kuadrat dibagi faktor koreksi. Nah, untuk tabel yang 5% itu rumusnya sama dengan C square INVRT kurung buka 0,05 kemudian koma DB perlakuannya 3. Lalu kita mencari nilai Z dengan rumus-rumus yang sudah disediakan di pinggir kolom. Yaitu sama dengan rumusnya yaitu sama dengan 0,05 dibagi 4 dikali dalam kurung 4-1. Nah, ini rumus yang benarnya ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu pakai rumus sama dengan norm SDNV. Lalu kita klik angka yang tadi sudah dihitung, yang sebelumnya sudah dihitung. Kemudian selanjutnya ada sama dengan SQRT, kurung buka, kurung buka 20 dikali 4 dikali kurung buka 4 plus 1 kurung tutupnya 2 kali dibagi 6 kurung tutup. Lalu di enter. Nah, untuk hasil akhir itu ABS perkalian dari nilai yang tadi sudah dihitung.
Nah, kenapa pakai ABS? Nah, buat yang tadi ada ralat ya teman-teman, ditambahin kurungnya. Nah, jadi hasil akhirnya itu segini. 21,54. Nah, sekarang kita berlanjut ke tabel notasi. Yang pertama, tulis dulu perlakuannya A, B, C, D. Lalu totalnya di copy. Nah, karena ini sudah berurutan dari paling kecil ke yang paling besar, jadi sudah tidak perlu di-sort lagi. Kemudian untuk nilai R-nya itu hasil akhir. Nah, buat yang hasil akhirnya di-copy ke kolom R untuk dijadikan perbandingan. Nah, lalu dimasuk-masukin aja. A-nya di minus, lalu total perlakuan B dikurangi total perlakuan A. Nah, sudah. Kalau mohon maaf ada kesalahan, harusnya yang totalnya yang dikurangi. Nah, udah. Baru kita mencari notasi. Nah, ini udah ada ditandain yang berbeda nyata dan tidak berbeda nyata. Buat yang perlakuan A itu A. Kemudian yang B itu lebih besar, lebih kecil, berarti tidak berbeda nyata A. Perlakuan C juga A. Nah, perlakuan B berbeda nyata, berarti berubah B. Kemudian, untuk yang di pinggirnya, dicek lagi juga. Perlakuan C terhadap B itu tidak berbeda nyata. Berarti notasinya sama, tidak berbeda nyata. Untuk perlakuan D dan B berbeda nyata. Dan notasi perlakuan B sama D berbeda nyata ya. Notasinya berbeda. Kemudian buat yang perlakuan D dan C itu tidak berbeda nyata. Berarti harus ditambahkan notasi yang sama di perlakuan C. Jadi notasinya AB. Gitu. Jadi sampai sini dapat dipahami. Kalau misalnya masih bingung-bingung atau ada yang belum dimengerti, nanti bisa ditanyain langsung ke PJ kelasnya masing-masing. Nah, notasi AB karena perlakuan C dan D itu tidak berbeda nyata. Artinya, kalau tidak berbeda nyata, berarti pada perlakuan
C dan D itu harus ada notasi yang sama. Kemudian kita ke kesimpulan. Kesimpulannya ada 3, yaitu yang statistik, kemudian yang penelitian, lalu saran. Yang pertama ada kesimpulan statistik. Nah, pada kesimpulan statistik, yang pertama itu perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan C, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan D. Kemudian, perlakuan yang kedua itu ada perlakuan C tidak berbeda nyata berurutan deh. Ulangi. Perlakuan B tidak berbeda nyata dengan perlakuan C, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan D. Dan perlakuan C tidak berbeda nyata dengan perlakuan D. Perlakuan C tidak berbeda nyata dengan perlakuan A, B, dan D. Sekarang, kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan, perlakuan yang paling baik adalah perlakuan D, yaitu sebanyak 360 gram. Nah, sekarang kesimpulan yang terakhir yaitu saran.
disarankan untuk menggunakan perlakuan C, yaitu sebanyak 270 gram. Karena perlakuan C lebih efisien dan menghasilkan cita rasa yang sama. Nah, sampai sini sudah selesai tutorial mengenai materi dan parametrik uji Friedman. Kalau ada yang ditanyakan bisa ke PJ masing-masing. Terima kasih.